Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 Palembang yang beranggotakan Kinanti Adara Natasha, Rahmat Akbar, dan Eta Dwi Saputri. Kali ini kita akan membahas kinetika enzim. Pengukuran jumlah enzim berdasarkan kecepatan reaksi yang dikatalisnya. Caranya dengan dibandingkan dengan sesuai enzim murni yang diketahui kadarnya, satuan yaitu mikrogram. Berdasarkan jumlah substrat yang bereaksi atau produk yang terbentuk per satuan waktu, satuannya yaitu unit. Satu international unit yaitu jumlah enzim yang mengkatalis pembentukan 1 mol mikromolekul produk per menit pada kondisi tertentu. Mengukur kecepatan reaksi enzimatik. Kecepatan reaksi enzimatik dapat diukur dengan mengukur jumlah substrat yang diubah atau produk yang dihasilkan per satuan waktu. Seperti yang diperlihatkan pada kurva perjalanan reaksi enzimatik, grafik berbelok karena kadar substrat berkurang dan terdapat produk inhibition. Kecepatan sesaat. Kecepatan reaksi enzimatik pada satu waktu yang sangat pendek atau pada satu titik tertentu pada grafik di atas disebut kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan tangen dari garis singgung terhadap grafik pada suatu titik tertentu. Kecepatan sesaat pada waktu mendekati nol, yaitu saat grafik masih berupa garis lurus disebut kecepatan awal. Faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatis yang pertama suhu, yang kedua pH, yang ketiga kadar enzim, yang keempat kadar substrat, yang kelima aktivator, yang keenam inhibitor. Persamaan Michaelis-Menten dapat ditransformasi secara aljabar menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat di dalam pemetaan data percobaan. Transformasi lain dari persamaan ini diturunkan dan dipergunakan. Masing-masing memiliki manfaat khusus dalam menganalisa data kinetika enzim. Pemetaan kebalikan ganda dari data kecepatan reaksi enzim amat bermanfaat dalam menganalisa penghambatan enzim. Inhibisi reaksi enzim. Inhibitor adalah molekul yang mengikat enzim dan dapat menurunkan aktivitasnya. Tidak semua molekul yang mengikat adalah inhibitor enzim, karena enzim aktivator juga mengikat enzim, namun dia meningkatkan aktivitas enzimatik. Pengikatan inhibitor dapat menghentikan sebuah substrat dari enzim memasuki situs aktif dan atau menghalangi enzim dari reaksi katalisisnya. Hampir semua enzim dapat diracuni atau dihambat oleh senyawa kimiawi tertentu. Senyawa penghambat enzim juga amat berguna dalam menjalankan lintas metabolik di dalam sel. Jenis-jenis inhibitor itu ada 3, irreversible, reversible, dan allosterik. Irreversible yaitu golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Apabila penggabungan tidak bersifat reversibel, maka pendekatan Michaelis-Menten tidak dapat dilakukan. Hambatan tidak reversibel ini terjadi karena inhibitor bereaksi dengan reversibel dengan bagian tertentu pada enzim, sehingga mengakibatkan perubahan bentuk enzim. Dengan begitu, mengurangi aktivitas katalitik enzim tersebut. Yang kedua, reversible inhibitor, terdiri dari 3, kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Yang ketiga, allosterik inhibitor. Hambatan yang terjadi pada enzim allosterik dinamakan hambatan allosterik, sedangkan inhibitor yang menghambat dinamakan inhibitor allosterik. Kompetitif inhibitor, suatu penghambat kompetitif yang berlomba dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim, tetapi sekali terikat tidak dapat diubah oleh enzim tersebut. Cirinya adalah dapat dibalikkan atau diatasi hanya dengan Sebenarnya penghambatan substrat dapat dianalisa penghambat secara ini biasanya menyerupai teori normal pada penghambat kompetitif hanya berikatan karena persamaan dapat ini balik dengan enzim. penghambat kompetitif menipu enzim untuk berikatan enzim dengannya. inhibitor. Akan tetapi, penghambat tidak dapat dikatalisa oleh enzim untuk menghasilkan produk yang baru. Pengaruh inhibitor dapat dihilangkan dengan cara menambah substrat dalam konsentrasi besar. Pada konsentrasi substrat yang besar,
peluang terbentuknya kompleks S atau enzim substrat juga makin besar. Kecepatan reaksi maksimum atau Vmax dapat tercapai pada konsentrasi substrat yang besar. Jadi makin besar konsentrasi, maka makin besar pula sudut kemiringan garis grafik tersebut. Artinya, reaksi tanpa inhibitor kemiringan garisnya dinyatakan dengan harga konstanta Michaelis-Menten per Vmax. 2. Non-kompetitif inhibitor. Pada penghambat non-kompetitif, penghambat berikatan pada sisi enzim selain sisi tempat substrat berikatan, mengubah konformasi molekul enzim sehingga mengakibatkan inaktivasi dapat balik sisi katalitik. Penghambatan non-kompetitif berikatan secara dapat balik pada kedua molekul enzim bebas dan kompleks ES, membentuk kompleks EI dan ESI yang tidak aktif. E plus I menghasilkan EI, ES plus I menghasilkan ESI. Hambatan tidak bersaing ini atau non-kompetitif inhibitor tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi substrat dan inhibitor yang melakukannya disebut inhibitor tidak bersaing. Dalam hal ini, inhibitor dapat bergabung dengan enzim pada suatu bagian enzim di luar bagian aktif. Hambatan tidak bersaing ini dapat pula diketahui grafik yang menggambarkan hubungan antara V dengan S atau hubungan antara V dengan V, I atau S. 3. Uncompetitive inhibitor. Pada inhibis unkompetitif, inhibitor tidak dapat berikatan dengan enzim bebas, namun hanya dapat dengan kompleks ES, kompleks EIS yang terbentuk kemudian menjadi tidak aktif. Jenis inhibis ini sangat jarang, namun dapat terjadi pada enzim-enzim multimerik. Allosterik inhibitor. Bentuk molekul inhibitor allosterik ini berbeda dengan molekul substrat. Lagi pula, inhibitor allosterik berikatan dengan enzim pada tempat di luar bagian aktif enzim. Dengan demikian, hambatan ini tidak dapat diatasi dengan penambahan sejumlah besar substrat. Terbentuknya ikatan antara enzim dan inhibitor mempengaruhi konformasi enzim, sehingga bagian aktif mengalami perubahan bentuk. Akibatnya ialah penggabungan substrat pada bagian aktif enzim terhambat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.